Halo guys, ketemu lagi dan berjumpa dengan saya di sini di channel ini. Dimana kali ini saya itu mau menginformasikan bahwasanya Ratu Adil mengamati bangsa Israel adalah singa emas Allah Yahweh. Bangsa Israel adalah singa emas Allah Yahweh. Israel dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Israel akan tetap menjadi bangsa pilihan Allah Yahweh. Entah di dalam Quran yang menyebutkan bahwasanya bangsa Israel itu bangsa pilihan, bangsa superpower karena memiliki keistimewaan, ataupun di dalam Alkitab bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sampai selama-lamanya, di mana hati Allah Yahweh itu selalu melekat pada bangsa Israel. Lihatlah pada kejadian 7 Oktober bulan lalu, di mana Hamas meluncurkan ribuan roket rudalnya itu untuk menyerang Israel, di mana Iron Dome itu tidak bisa ngeblok semua roket milik Hamas, sehingga ada yang jatuh ke pemukiman, di mana Hamas tidak menargetkan roket-roket itu. Hamas hanya meluncurkan serangan bebas ke wilayah Israel. Hamas tidak peduli entah yang mati itu warga sipil, anak-anak, dewasa, remaja di rumah sakit, dia nggak mikir. Yang penting roket ini jatuh ke Israel. Setelah kejadian itu berhasil, lalu Hamas melakukan serangan entah udara, darat, dan air. Bahkan Hamas membunuh warga sipil di Israel, dan ada juga yang dibakar hidup-hidup, dan ada juga yang disandera. Dan lalu pihak Israel ingin membalas perbuatan keji Hamas, karena Hamas bersembunyi di balik Palestina. Mau tidak mau, Israel harus menyerang Palestina karena Hamas bersembunyi di situ, berada di situ. Sebenarnya warga Israel, pihak Israel tidak memerangi Palestina, tidak berperang untuk Palestina, tapi yang dia perangi adalah Hamas, karena Hamas itu termasuk teroris dunia. Bagaimana bukan teroris dunia kalau melakukan serangan mendadak, membunuh, membantai seenaknya sendiri? Di mana Hamas telah membangunkan singa emas Allah Yahweh yang sedang tidur, tidak mau berbuat apa-apa. Dia bangunkan. Akhirnya saat singa emas Allah Yahweh itu meraung-raung di muka bumi, meraung-raung di dunia, maka seluruh negara-negara di penjuru belahan dunia, mereka semua tercengang dengan perbuatan Israel, dengan perbuatan singa emas Allah Yahweh. Bahkan negara-negara di belahan dunia, mereka terburu-buru mengutuk Israel, mengutuk singa emas Allah Yahweh. Padahal mereka tidak berpikir dengan jernih, siapakah yang memulai terlebih dahulu. Kalau mereka menganggap Israel itu kejam, lalu bukankah Hamas itu juga lebih kejam? Hamas yang memulai pembantaian terlebih dahulu, Hamas yang memulai peperangan terlebih dahulu. Kalau orang-orang, negara-negara mengutuki Israel atas perbuatan Israel, entah rumah sakit atau yang lain, apa bedanya dengan Hamas? Hamas meluncurkan serangan bebas, tidak peduli entah yang kena rumah sakit, anak-anak, remaja, bayi, atau ibu hamil, mereka tidak peduli. Orang-orang hanya melihat sebelah mata. Orang-orang melihat sebelah mata. Orang-orang menilai Israel itu kotor, Israel itu jahat.
Padahal mereka sendiri tidak melihat kebenaran itu. Siapakah yang sebenarnya jahat? Kalau andai saja Hamas tidak melakukan hal itu, maka tidak akan terjadi peperangan. Andai saja Hamas tidak melakukan hal itu, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Sebenarnya yang kejam itu siapa? Hamas itu tidak peduli dengan warga Palestina. Kalau Hamas peduli dengan warga Palestina, Hamas itu seharusnya berhubungan baik atau mencari perdamaian dengan jalan yang baik. Jangan sampai warga Palestina ada yang mati, ada yang terkena bom atau yang lainnya. Tapi dengan dilakukan gencatan senjata, peperangan itu terjadi. Itu sebagai bukti bahwasanya Hamas tidak peduli dengan warga Palestina. Israel itu adalah emas, singa emasnya Allah Yahweh. Di mana banyak negara-negara di seluruh belahan dunia itu tidak suka dengan Israel, membenci Israel. Di saat serigala-serigala hitam dunia membenci Israel, mengutuki Israel, tapi Allah Yahweh dan Yesus Kristus bersama Roh Kudus itu selalu menyertai Israel, selalu merangkul Israel, selalu berjuang bersama Israel. Mereka tetap memberkati Israel dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di mana bangsa Israel saat ini ada, itu bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena hikmat dan kecerdasan bangsa Israel, bukan karena skillnya bangsa Israel, bukan karena hartanya bangsa Israel, bukan karena kemampuannya bangsa Israel. Tapi semuanya semata-mata karena Allah Yahweh dan Yesus Kristus yang merangkul bangsa Israel, memeluk bangsa Israel dan meneteskan air mata untuk bangsa Israel, bangsa terkasih di hadapan Allah. Di mana dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bangsa Israel akan tetap menjadi singa emas Allah Yahweh dan menjadi anak kesayangan dari Allah Yahweh. Karena bangsa itu adalah bangsa pilihan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di mana bangsa Israel akan terus bersinar dan menyinari dunia. Bangsa Israel akan bersinar dan memberkati dunia. Sekalipun dunia membenci dan mengutuki, bahkan mengucilkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel akan tetap memberkati dunia. Bangsa Israel dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti pun, dia selalu teraniaya. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang mendapatkan janji Allah Yahweh, yang akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Karena bangsa Israel sudah dijanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian antara Allah dan Musa. Israel lah bangsa yang akan menepati bagian dari kerajaan surga. Karena bangsa Israel terpilih sejak awal mula sampai akhirnya nanti, dia tetap menjadi bangsa terpilih. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.